Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membawakan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Navigasi dan juga Rute Kebun Binatang. Adapun anggota kelompok 3 yaitu terdiri dari saya, Ryan Edibasaki, sebagai pembawa materi dan juga sebagai moderator, dan rekan saya, Hasbi Hashim sebagai pembawa materi. Muhammad Rizky Algifari sebagai pembawa materi. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pembahasan latar belakang. Nah, jadi pada sebuah kebun binatang modern itu bukan sekadar lembaga konservasi, melainkan sebuah kawasan edukasi dan rekreasi yang berskala luas. Nah, pada sebuah kebun binatang, ribuan spesies satwa itu memerlukan pengarsipan terstruktur agar sistem testimoninya rapi. Nah, lalu adapun tantangan pengunjungnya. Sulit sekali merencanakan rute perjalanan yang efisien untuk mengunjungi seluruh ekshibisi satwa. Lalu adapun kebutuhan sistem. Dalam sebuah kebun binatang diperlukan sebuah struktur data yang non-linear untuk memecahkan masalah navigasi dan hierarki yang tidak dapat ditangani oleh array ataupun linked biasa. Lanjut. Nah, adapun identifikasi masalah pada studi kasus kami, yaitu pertama adalah klasifikasi taksonomi. Nah, jadi pengelompokan satwa itu berdasarkan taksonomi mamalia, reptil, dan juga burung. Sulit dikalau dinamis jika hanya menggunakan struktur linear biasa, butuh sebuah relasi parent-child. Lalu ada kesulitan navigasi. Pengunjung akan kebingungan menentukan rute efektif mengunjungi kandang karena tidak ada pemetaan koneksi antar titik lokasi secara sistematis dan juga matematis. Selanjutnya adalah pencaharian data lambat. Jadi, pada basis data yang sangat luas, pencarian letak kandang satwa spesifik secara manual sangat tidak efisien bagi administrator maupun pengguna. Jadi itulah tadi sebuah latar belakang dan juga identifikasi masalah dari studi kasus kami. Lanjut ke bagian landasan teori dan desain yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dalam pengelompokan kegiatan rekreasi berskala luas, kita mengimplementasikan klasifikasi satwa menggunakan native tree data structure via kelas turunan. Yang pertama itu root node yang berarti entitas tertinggi, yaitu kemudian parent node yaitu kategori atau burung, reptil, kemudian biota air. Kemudian ada leaf node atau entitas terbawah yang seperti harimau, gajah, dan komodo. Kemudian fiturnya ini mendukung penambahan anak cabang secara dinamis tanpa merusak struktur. Lanjut. Nah, kemudian navigasi atau gerak. Jalur pejalan kaki direpresentasikan sebagai weighted undirected graph melalui kelas zoo graph kebun binatang menggunakan adjacency list yang berisi vertex atau simpul yang berfungsi untuk mewakili fisik lokasi seperti gerbang utama, kandang mamalia, food court, dan lain-lain. Kemudian ada edge atau sisi yang merepresentasikan rute jalan untuk menghubungkan dua kandang yang bersifat dua arah atau undirected. Kemudian ada weighted atau bobot yang berarti jarak fisik antar simpul dalam satuan meter. Misal gerbang ke kandang mamalia 5 meter dan lain-lain. Lanjut. Kemudian untuk pemrosesan data. Pertama ada pencarian menggunakan linear search. Itu diterapkan untuk memvalidasi dan juga mencari keberadaan nama kandang yang diinput oleh pengguna. Jadi mekanismenya itu
kita melakukan iterasi berurutan pada seluruh key dalam agency list yang dirancang bersifat case insensitive agar tetap akurat walaupun ada suatu perbedaan huruf kapital dari sisi pengguna. Kemudian navigasi menggunakan BFS atau Bird First Search, yang berarti algoritma ini dimanfaatkan untuk menemukan rute navigasi terbaik dan juga terpendek atau shortest path dengan mekanisme mengeksplorasi graf secara melebar menggunakan konsep antrean, yang dimana menjamin rute yang ditemukan adalah jalur dengan jumlah lompatan simpul yang paling sedikit dari awal ke tujuan. Lanjut. Saya akan menjelaskan untuk bagian hasil dan pembahasan untuk implementasi antarmuka CLI dan visualisasi GUI. Yang pertama ini untuk output sistem navigasinya. Yang pertama itu gambar dari antarmuka terminal CLI berbasis Python dapat dilihat pada layar. Simpul teratas atau root diisi oleh kebun binatang dari root ini. Struktur data terbagi menjadi 4 cabang utama atau kategori dasar level 1, yaitu mamalia, burung, reptil, dan biota laut. Selanjutnya, setiap kategori memiliki simpul anak atau leaf node level 2 yang merepresentasikan satwa secara spesifik seperti harimau di bawah mamalia, elang di bawah burung, hiu di bawah biota air atau laut ya. Manfaat utama dari struktur tree ini adalah memudahkan sistem dalam melakukan manajemen data satwa secara hierarkis dan terstruktur, sehingga menambahkan spesies baru di masa mendatang dapat dilakukan dengan sangat rapi secara rekursif. Untuk gambar kedua yaitu visualisasi jaringan peta GUI, yaitu untuk memetakan data fisik kebun binatang, kami menggunakan struktur data non-linear kedua, yaitu graph. Jenis graph yang kami terapkan adalah weight undirected graph, yaitu graph berbobot dan tidak berarah. Di dalam graph ini, setiap lokasi atau kandang bertindak sebagai vertex atau node, titik. Sedangkan jalur jalan yang menghubungkan antar lokasi bertindak sebagai edge atau garis. Angka-angka yang tertera pada garis tersebut seperti 5 meter, 7 meter, 8 meter merupakan weight atau bobot yang merepresentasikan jarak rute asli dalam satuan meter. Melalui pemetaan graf inilah program kami nantinya mampu mensimulasikan denah kebun binatang nyata ke dalam memori komputer dan menjadi fondasi utama bagi algoritma navigasi dalam melacak jalur perjalanan pengunjung. Untuk gambar ketiga yaitu highlight jalur rute merah pada GUI. Lalu untuk gambar ketiga, bagaimana komputer menyimpan data peta graf yang luas tersebut? Disinilah kami mengimplementasikan agency list, daftar ketetagaan yang merepresentasikan melalui struktur data dictionary pada Python. Tabel ini menunjukkan relasi kedekatan antar simpul secara langsung dalam memori sebagai contoh. Contohnya itu simpul gerbang utama bertetangga langsung dengan kandang mamalia dengan bobot jarak 5 meter dan kandang burung dengan bobot jaraknya itu 7 meter. Begitupun seharusnya untuk simpul-simpul yang lain. Representasi agency list ini dipilih karena jauh lebih hemat memori, space efisien dibandingkan menggunakan agency matrix, terutama untuk graf dena lokasi kebun binatang yang sifatnya longgar atau space graph. Nah, oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan implementasi dari studi kasus kami. Dan jadi yang pertama itu adalah diharapkan keberhasilan native tree. Sistem berhasil mengelompokkan taksonomi satwa dari root hingga leaf tanpa bergantung pada pustaka eksternal, serta memastikan penggunaan memori yang efisien. Nah, lalu validasi algoritma WPS. Nah, diharapkan implementasi graf dan WPS secara presisi
mampu menyusun urutan jalur rute terpendek yang meminimalisir waktu dan jarak tempuh pengunjung. Adapun yang terakhir yaitu adalah interaktivitas ganda. Nah, jadi diharapkan sistem fleksibel dengan menyediakan menu CLI yang ringan untuk operasi back-end, serta GUI interaktif yang memudahkan pemahaman ruang secara visual. Nah, oke, baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.